alhamdulillahnya kita udah dapat informasi itu, berarti kita tinggal melihat jenisnya. Dan karena apa? Karena Guar Carita tidak ingin memberikan informasi atau misalkan sejarah cenah, apa cenah-cenah, carita dicaritakeun deui, jadi carita dengan nyatanya itu yang di apa namanya yang dipegang teguh sama Guar Carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Carita. Malam ini kita akan membahas sekilas perjalanan Sunan Kalijaga yang pada waktu kemarin kita bahas dengan Ibu Ratu Nyimas Kentring Manik. Beberapa PR yang belum kita dapatkan, salah satunya mungkin seperti selendang itu dua ya, selendang yang warna kuning sama selendang warna putih, dan rebab Sunan Kalijaga diberikan atau dititipkan kepada seseorang. Alhamdulillah barang tersebut atau rebab tersebut masih ada dan terawat dengan baik. Itu sekilas perjalanan Ibu Ratu Nyimas Kentring Manik pada episode sebelumnya. Dan malam ini kita akan membahas sejarah singkat perjalanan yang membantu Ibu Ratu Nyimas Kentring Manik dalam hal menyebarkan agama Islam di Cipelang, yaitu Sunan Kalijaga. Bersama kami telah hadir masih dengan Mr. X. Beliau sudah mendapatkan informasi dari seseorang yang melalui obrolan gaibnya dan akan memberikan kesaksian atau keterangannya pada kita saat ini. Diawali dengan perjalanan Sunan Kalijaga, Kang. Dalam perjalanan Ibu Ratu kemarin, Sunan Kalijaga kan lagi berkunjung ke pesantren. Berkunjung ke pesantren Syekh Kuro, dan beliau Sunan Kalijaga diminta oleh Syekh Kuro untuk menemani Ibu Ratu dalam menyebarkan agama Islam di Cipelang itu. Nah, awal mulanya mungkin kan sebelum ke beliau nyampe ke pesantren itu kan beliau dari Tuban, dari Tuban. Gimana tuh perjalanan Sunan Kalijaga? Ayolah, Sobat Carita, kurang subrek heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sunan Kalijaga, Kang ya. Sebelum saya berbicara lebih jauh, perlu diketahui juga, Kang ya, seperti yang sudah Akang bilang di awal tadi, saya bercerita atau apa bahasa istilahnya itu, ngobrol lah gitu istilahnya, sama obrolan gaib gitu. Perihal Raden Said atau Sunan Kalijaga ini, saya mencoba berkomunikasi dengan seseorang yang beliau adalah salah satu murid dari Sunan Kalijaga, yang bernama Aki Angling. Ya, Aki Angling ini adalah salah satu murid dari Sunan Kalijaga yang berasal dari Karawang. Dan siapa yang gak kenal gitu, Kang ya, sosok Sunan Kalijaga. Siapa yang gak kenal beliau? Dan kenapa bisa sampai ke Sukatali kan gitu istilahnya, Kang ya? Sejarahnya itu gimana sih?
Ciplang ya. Ya Cipelang maksudnya, dari Sukatali Cipelang ya maksud saya. Sejarah singkatnya di Sukatali itu kurang lebih seperti ini Kang ya. Menurut apa yang diceritain sama Aki Angling. Jadi beliau tuh pada saat itu sedang berjalan-jalan di daerah Jatiwangi. Beliau sedang berjalan-jalan di sana. Kemudian beliau mendengar suara bisikan yang menyebutkan bahwa beliau harus segera berangkat ke Karawang pada saat itu. Konon katanya yang berbisik ke Sunan Kalijaga itu adalah Sunan Bonang, guru beliau, yang pada saat itu sudah wafat. Singkat cerita, Sunan Kalijaga sampailah di Karawang. Ternyata di sana sedang diadain persiapan buat meresmikan pesantren Syekh Hasanuddin. Peresmian ya? Iya, peresmian Syekh Hasanuddin, pesantren Kuro. Berbarengan dengan syukuran akan berangkatnya Raden Kian Santang untuk menimba ilmu ke Arab Saudi. Dan kata Aki Angling, sekalian kalau bahasa kita sekarang itu Raden Kian Santang disambing untuk menimba ilmu agama Islam. Raden Kian Santang juga sambil berhaji, kata Aki Angling. Gitu. Karena Sunan Kalijaga sudah sampai di sana, maka Syekh Hasanuddin, kalau bahasa kita mungkin bahasa kita kayak ke teman gitu, jadi daripada karena sudah sampai di sini kenapa tidak sambil berdakwah saja, Sunan, begitu istilah kalau bahasa kita. Karena kita tahu kalau Sunan Kalijaga terkenal dengan salah satu ciri khas dakwahnya, memakai metode wayang kulit. Karena Kanjeng Sunan sudah di sana, kenapa tidak sekalian berdakwah di sini sebagai salah satu bentuk acara peresmian pesantren Kuro pada saat itu. Mengisi waktu ya. Dan di sini ada satu hal yang menarik Kang ya. Bahkan bisa disebut salah satu karomah wali ya. Jadi ditunjukkan di sini. Karena Sunan Kalijaga tidak mungkin untuk menolak, apalagi yang namanya dakwah gitu kan. Ya. Tapi yang jadi masalahnya kan beliau tidak membawa peralatannya seperti wayangnya yang kayak gitu. Beliau tidak membawa. Dan jika pun kalau harus pulang dulu ke Tuban akan memakan waktu yang cukup lama. Nah di sini beliau memakai salah satu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kalau bahasa kita sehari-hari itu disebutnya ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi yang umum diketahui oleh masyarakat umum adalah saipi angin kalau masalah ya. Dan karomah lipat bumi adalah salah satu karomah yang terkenal di para wali Songo ya, di kalangan para wali Songo, lipat bumi. Beliau kemudian Sunan Kalijaga menggunakan karomahnya untuk mengambil wayang, kemudian gamelan dan sebagainya. Bahkan disaksikan oleh Syekh Hasanuddin dan juga Raden Kian Santang. Dan kemudian ketika beliau sampai di Tuban, beliau segera memerintahkan para pemain musiknya kalau bahasa kita untuk segera berkemas untuk segera berkemas karena akan
akan tampil istilahnya gitu di Karawang, kaget para pemainnya gitu kan, para nayaganya itu kaget bagaimana caranya kita harus tampil di Karawang sedangkan kita berada di Tuban gitu. Sunan Kalijaga tidak mau mungkin tidak mau dianggap di hadapan para, mungkin kalau bahasa kita tidak mau dianggap pria atau sombong gitu. Jadi beliau tidak mau menggunakan karomahnya itu kembali di hadapan para nayaganya itu. Sebelum berangkat Sunan Kalijaga pernah bilang begini, sok kalian duluan gitu, nanti saya menyusul. Berangkatlah para nayaga dan para kru yang lain, kalau bahasa kitanya ya, kru membawa alat gamelan serta wayang kulitnya. Nah, sesampainya di Karawang, alangkah kagetnya para nayaga dan juga para kru yang lain. Kanjeng Sunan sudah azan di masjid di Karawang itu, di pesantren itu. Kanjeng Sunan azan, padahal beliau berangkat belakangan gitu. Itu ya mungkin itu sekilas cerita perihal karomahnya beliau gitu, yang pada saat itu dari Tuban ke Karawang itu istilahnya. Nah, selesai katakanlah beliau mengisi acara gitu kan, berdakwah sambil bermain wayang itu, Syekh Hasanuddin teringat akan sosok Ibu Ratu Kenting Manik yang sedang mensiarkan agama Islam di Cipelang. Beliau teringat Ibu Ratu Kenting Manik merasa kesulitan untuk meraih hati atau mengajak para kaum Adam pada itu, karena pas waktu itu masih kaum Hawa ya. Ya, karena metode yang beliau pakai kan metode tari-tarian dan itu tidak diminati oleh para kaum laki-laki. Kemudian Syekh Hasanuddin mencoba untuk meminta gitu istilah kepada Kanjeng Sunan Kalijaga untuk membantu Ibu Ratu Kenting Manik untuk mensiarkan agama Islam di Cipelang, khususnya untuk para kaum Adam. Dan alhamdulillahnya beliau mau. Alhamdulillahnya juga terbukti setelah beliau katakanlah bergabung gitu dengan Ibu Ratu Kenting Manik, satu persatu mulai banyak kaum Adam istilahnya yang masuk ke ajaran Islam. Dan yang seperti pernah kita bahas di episode sebelumnya, Kanjeng Sunan Kalijaga mempunyai peranan di sini sebagai pemain rebab itu, rebab yang bunyinya La ilaha illallah. Dan Kanjeng Sunan juga sempat jalan-jalan di sekitaran, jadi dulu tuh belum Sukatali ya, masih Cipelang ya, masih Cipelang. Banyak masih seperti hutan-hutan gitulah Kang ya dulu tuh. Yang menariknya gini Kang, dalam film Sunan Kalijaga kan ada yang difilmkan tuh ya. Di film itu diceritakan ada satu golongan orang-orang ateis ya, yang pada waktu itu sedang katakanlah dilanda kekeringan di daerah itu, meminta hujan kepada dalam tanda kutip bukan Gusti Allah gitu, kepada yang aneh-aneh lah gitu, dengan cara menumbalkan kalau di film tuh manusia, menumbalkan manusia.
di film tuh ada kisah seperti itu kan di film Sunan Kalijaga. Nah, kata Ki Angling, film itu yang difilmkan itu justru terinspirasi dari kisah yang beliau saat berkeliling di sekitaran Cipelang itu. Ya. Ketika Sunan Kalijaga sedang katakanlah jalan-jalan berkeliling di sekitaran Cipelang itu, ada satu golongan yang pada waktu itu masih katakanlah ateis gitu. Ateis ya. Meminta turun hujan tuh. Dan Kanjeng Sunan menegur orang-orang ini, apa yang kalian lakukan? Saya meminta hujan kepada Dewa Langit dan Dewa Air. Apakah kalian tidak tahu kita itu harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bahasa kita kan ya. Kurang lebih seperti itu. Siapa itu Allah? Siapa itu Tuhan? Kata orang-orang golongan ini. Kemudian terjadilah perdebatan yang panjang di sini kan ya. Sehingga yang membuat si golongan ini katakanlah memberi sebuah tantangan kepada Kanjeng Sunan, jika memang Tuhan kamu ada, tolong tunjukkan, tolong turunkan hujan sekarang juga. Ya, subhanallah, Kanjeng Sunan kemudian duduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama setelah itu turunlah hujan. Alhamdulillah. Dan membuat si golongan-golongan ini bersujud kepada Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga pun segera menegur golongan-golongan ini lagi karena mereka bersujud sambil menyerukan nama beliau. Dan beliau luruskan, bukan saya yang harus disembah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan itu ada di film kan yang kisah ini. Nah, kata Ki Angling, kisah yang difilmkan ini terinspirasi dari kisah yang kisah nyata di Cipelang ini gitu, di sekitaran Cipelang Sukatali lah gitu. Tapi yang pada waktu di sini di Cipelang ini yang dibikin buat korban tuh, yang dikorbankan itu hewan, bukan manusia. Kan kalau di film tuh kan manusia, kalau di sini itu hewan. Kerbau kalau saya nggak salah ini. Kerbau ya. Iya. Selain kisah yang menjadi inspirasi dalam film Sunan Kalijaga itu kan yang minta hujan itu, ada nggak semacam peninggalan, semacam tanda atau misalkan batu atau gimana gitu yang menunjukkan bahwa beliau Kanjeng Sunan Kalijaga itu pernah di Cipelang gitu. Kita tahu kan Kang ya, wali itu mempunyai karomah. Beliau ketika sedang katakanlah belusukan di sekitaran Cipelang Sukatali pada waktu itu, sedang masih berada di katakanlah hutan, kemudian terdengar azan. Beliau mau wudhu, tapi yang kita tahu pada waktu itu di sekitaran Cipelang itu belum ada yang namanya sumber air. Kemudian beliau menancapkan tongkatnya, dan dari tongkatnya itu keluar air. Kemudian beliau menancapkan tongkatnya itu di pinggir ada sebuah batu yang kurang lebih seukuran apa ya, kalau orang Sunda itu bilangnya kayak boboko gitu. Oh iya, kurang kecil ya, segede gini segede gini lah. Kurang lebih lingkarannya ya. Jadi di pinggir batu itu kemudian beliau menancapkan sebuah tongkatnya. Dari tongkatnya itu, dari ujungnya
keluar air. Nah, beliau berwudu di sana. Berwudu. Dan alhamdulillahnya batu itu ada di daerah kita lah, di daerah kita batu itu. Tapi untuk saat ini saya belum bisa menunjukkan itu di mana, karena bukan tidak mau, tapi belum waktu yang tepat untuk menyebutkannya. Nanti tentu saya akan mengajak tim untuk ke sana untuk melihat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau juga pernah menancapkan tongkatnya. Kalau dalam bahasa Sunda itu nyirian. Beliau nancap tongkatnya dan seraya berkata, nanti sumber air yang akan mengalir ke seluruh dulu karena masih belum Sukatali, jadi masih Cipelang, mengalir daerah ini lah katakanlah gitu. Nah, pintuannya itu di sini gitu. Jadi yang akan membagi ini misalkan ke daerah sumber airnya begitu. Ya, itu pintuannya di sini gitu, istilahnya. Dan subhanallah memang iya Ada terbukti. pintu air. Sumber air berarti ya? Iya. Dan kalau harus dibilang beliau memang sebentar lah Kang, singkat gitu istilahnya beliau berada di sini. Bahkan kata Ki Angling, beliau kembali ke Tuban itu tidak berdasarkan keinginan beliau, karena beliau kembali pulang ke Tuban, lebih tepatnya ke Demak, karena ada urusan yang berhubungan dengan Masjid Agung Demak pada waktu itu, dan beliau juga tidak mau membicarakan atau mengisahkannya ada apanya. Tapi sebelum beliau kembali ke Tuban atau ke Demak, beliau Kanjeng Sunan Kalijaga ini pernah berpesan dalam bahasa Jawa. Pesan untuk masyarakat Cipelang, bukan atau untuk kan beliau di katakanlah di tim Ibu Ratu Kentri Manik, beliau mempunyai peranan sebagai pemain rebab itu kan Pak. Kan beliau kan mau kembali, kan tidak mungkin terbengkalai begitu saja gitu rebabnya. Ya, beliau berpesan ke orang yang beliau titipkan kali ya bahasanya, rebab itu. Dan kata Ki Angling, beliau juga adalah murid dari Kanjeng Sunan. Yang dititipkan rebab itu. Karena ada sesuatu hal yang membuat beliau harus kembali ke Demak. Beliau kemudian menitipkan rebabnya ke salah satu muridnya yang di Cipelang ini, maksud saya, dalam bahasa Jawa. Tapi saya takut salah pembacaannya. Tapi saya takut salah pembacaan. Cuman kalau diartikan dalam bahasa kita sehari-hari, kurang lebih seperti ini. Muridku, jagalah, rawatlah pusaka ini dengan baik. Suatu hari nanti akan datang seseorang yang akan mewarisi apa yang telah aku ketahui. Itu pesannya ya. Ya, sebelum beliau kembali ke Demak. Berarti pesan buat yang dititipi rebab Ya, itu ya. yang dititipi rebab itu. Berarti itu pesan-pesan terakhir ya yang Kanjeng Sunan Kalijaga sampaikan atau sebelum dia kembali ke Demak. Iya. Masih ada lagi Kang ceritanya? Enggak sih Kang, Aki Angling juga lebih ke sejarah singkat di daerah kita, di daerah Sukatali, Cipelang maksud saya, yang di luar itunya beliau juga tidak berbicara banyak lah.
Baik, Sobat Carita, demikian sejarah singkat perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga di Ciplang, dan saya mempunyai beberapa catatan ya untuk kedepannya. Yang pertama mungkin dari yang tadi pesan terakhir dari Kanjeng Sunan, yaitu muridku jagalah, rawatlah pusaka ini dengan baik. Suatu hari nanti akan datang seseorang yang akan mewarisi apa yang aku ketahui. Itu pesan terakhir buat yang dititipi Rebab itu. Seperti yang saya tadi bicarakan di awal pembicaraan ini, bahwa Rebab itu sudah tim temukan. Alhamdulillah Rebabnya udah ada, dan menurut keterangan beliau yang memegang Rebab itu, katanya Rebabnya masih utuh, masih terjaga terawat dengan baik, cuman si kantong yang dari kulit itu udah gak ada, udah rusak. Tapi alhamdulillahnya kita udah dapat informasi itu, berarti kita tinggal melihat jenisnya. Dan karena apa? Karena Guar Carita tidak ingin memberikan informasi atau misalkan sejarah cenah cerita dicaritakeun deui, jadi carita dengan nyatanya, itu yang dipegang teguh sama Guar Carita. Yang terkait dengan Rebab itu nanti kita akan lihat. Terus satu lagi sama batu yang tadi yang bekas yang tempat wudhu Kanjeng Sunan Kalijaga, nanti kita juga akan kunjungi di mana tempatnya, dan kita akan kasih tahu ke Sobat Carita semua apa yang kita ucapkan. Terus makam Ibu Ratu juga nanti kita akan kunjungi di mana makam Ibu Ratu itu. Terus buku diari Ibu Ratu yang berada di Leuweung Sancang. Cuman tadi beliau Aki Sanghyang berpesan kalau misalkan kita udah ada kuncinya, dan kita kuncinya itu adalah sesuatu yang kebetulan Ibu Ratu simpen juga di daerah Cipelang ini, di daerah Cipelang. Kemarin kita dapat informasi nih bahwa barang itu ada di mungkin dua orang. Ya mudah-mudahan masih ada, dan kita bisa bawa barang itu ke Leuweung Sancang untuk dikasihkan ke Kuncen, supaya kita dikasih tahu buku diari catatan Ibu Ratu selama di Cipelang. Karena tanpa itu Kuncen Leuweung Sancang tidak akan mengasih tahu soal buku diari Ibu Ratu itu. Terus sumber air yang tadi diceritakan, sumber air yang pernah yang Kanjeng Sunan menancapkan tongkatnya itu, dan sumber air itu bukan sumber air sih, pembagian air untuk masyarakat Cipelang dan Sukatali sekitarnya. Nanti kita juga kunjungi, itu ada semuanya. Mungkin itu ya PR mungkin ya kedepannya, tapi mudah-mudahan kita cari tahu satu persatu, dan kita akan kasih tahu ke Sobat Carita semuanya. Jadi kalau misalnya Sobat Carita penasaran dengan sejarah Cipelang, khususnya Ungunya Desa Sukatali, ikuti terus perjalanan kami tim Guar Carita. Sekian obrolan kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.